Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 129 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu pagi ini, diambil dari kitab Mazmur 105 ayat 4 demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kami bacakan sekali lagi. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 681 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Menyembah padamu, Allah.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 450 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita pagi ini, diambil dari Rom pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 17, kita membacanya secara responsoria. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga,
atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kita sama-sama ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 789 ayat 1 tambah 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan kor pujian Ama PHD.
Salam. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta gereja kita Minggu 26 Februari 2023. Selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami ucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja ini. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Infokafit, yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan topik minggu, Allah sumber kasih karunia. B. Persembahan ke depan altar. Pada ibadah minggu hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah yang akan kita sampaikan untuk pelayanan kategorial sekolah minggu HKBP. C. Jemaat meninggal dunia. Telah meninggal dunia salah seorang jemaat kita, Ibu Rinta Boru Siagian, istri dari Bapak Situa Adi Lubis, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2023, tutup umur 50 tahun, jemaat Dwik Muara Takus, meninggalkan 2 orang anak. Tuhan kiranya memberikan penghiburan bagi seluruh keluarga. D. Pensiun Situa. Sesuai dengan aturan peraturan HKBP setelah amandemen ketiga pasal 27 tentang pelayanan tabisam di HKBP poin 6 perihal penatua atau situa halaman 170, maka gereja kita akan memberangkatkan ke masa pensiun yaitu Amang Situa Nahot Huta Barat dari Wik Bengkong Indah karena sudah berumur 65 tahun. Kita bersyukur atas pelayanan yang telah dilakukan di gereja ini, dan mari kita doakan agar tetap diberikan Tuhan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, pertama, gereja kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan pensiun pada minggu depan tanggal 5 Maret 2023 di ibadah pukul 10.00 WIB. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 5 Maret tersebut, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar di setiap ibadah yang kita serahkan sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan di gereja kita. Setelah ibadah pemberangkatan selesai, kita akan lanjutkan dengan ramah tamah di gedung serbaguna lantai 2. Yang mengikuti acara tersebut, full timer, semua situa dan keluarga, 2 orang utusan setiap week, 2 orang utusan setiap kategorial, dan semua jemaat week Bengkong Indah. Daftar pertengahan week berikut dan tempat dan jadwal ibadah pertengahan week di gereja kita pada minggu ini dapat kita lihat di layar. Pada hari Rabu tanggal 1 Maret ada week Balai Center, Balai Kolam 1, Balai Kolam 2, Tiban, Bengkong sekitarnya. Di Ralat di Balai Center tertulis alamat Balai Dam yang sebenarnya adalah Balai Danau. Di hari Kamis tanggal 2 Maret ibadah di Wik Bengkong Indah, Balai Ditpam, Muara Takus, Nagoya, dan Batam Kota. Di Jumat tanggal 3 Maret, ibadah di Wik Balai Kolam 3, Sepanas, dan Blok 6. F. Sekolah Minggu Gabungan. Pada hari Minggu depan tanggal 5 Maret 2023, pelayanan ibadah sekolah minggu dari seluruh pos akan digabung di pos Lubuk Baja, masuk pukul 8.00 WIB. G. Donor darah. Sesi kesehatan bekerjasama dengan PMI Kota Batam akan mengadakan kegiatan donor darah di gereja kita. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 9 sampai dengan pukul 10.00 WIB. Bertempat di ruang klinik gereja kita. Marilah kita mengikuti acara tersebut untuk berbagi kasih kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. H. Rekrutmen anggota Badan Suara Dewasa Campuran PSDC. Bagi para pelatih KOR, dirjen dan pemerhati diharapkan untuk mau bergabung di paduan suara dewasa campuran yang akan dibentuk di gereja kita. Bagi yang bersedia dapat menghubungi saudara Desmond Hutagalung. I. Sumbangan bunga. Gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Bapak Ombu Raja Gugu Boru Purba dari Wek Batam Center. Terima kasih atas pemberiannya. J. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat kita yang sakit. Daftarnya dapat kita lihat di layar kita masing-masing. K. Ucapan selamat. Seluruh pelayan penuh waktu, para halado dan seluruh warga jemaat mengucapkan
Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan, dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2023. Yang terakhir, keuangan. Saldo akhir per 25 Februari 2023 berjumlah Rp648.973.741. Demikianlah warta jemaat gereja kita pada minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita mendengarkan kor pujian dari NHKBP Lubuk Baja.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 190 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengucapkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Terima kasih dan juga kepada saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah ini, yang tidak berada di gereja ini melainkan di dalam media online. Kami juga menyapa saudara sekalian, kiranya kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Sahabat firman Tuhan, mari kita mendengarkan khotbah pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, saya secara pribadi sangat banyak mendapatkan penguatan lewat lagu ini. Saya yakin kita juga semua tahu lagu dari Kidung Jemaat kita yang dikatakan tenanglah kini hatiku. Bisa kita menyanyikannya? Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Sudi kita, Tuhanlah yang membimbing ku, dipegang teguh
Mula nari, Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku Sungguh lagu ini menguatkan kita. Pertanyaannya, adakah dari kita saat ini yang tidak mendapatkan bimbingan Tuhan? Odo suku-sukun adong do dihita nuaingon naso majakon panugun-ugun di bata di bagasan nguluta. Maka kita berkata, tidak Tuhan, kami semua kita mendapatkan bimbingan tangan Tuhan. Amin. Amin. Tidak pernah Tuhan membiarkan dan tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Alani mula mahita muse manukun diri ta boha di hamu amang bohanang di hamu inang songoni nang dihita sude akadong aku na poso bulung pe. Boha, ingok maju satu kinon, ingatlah dulu sejenak akan segala persoalanmu, akan segala bebanmu, akan segala kesulitanmu. Satu kinon ingok maju, ati tung nakin, tersunggul hamu, tersunggul hita, dung hehe sepudu mata, pitor hatop ta ingot aka parsorion paru kiloni. Ta ingok maju satu kin, alai nuaing hutugu mahita muse, boha, di bagasan hangalutomi tahilala dobe tangan Tuhan namaniup gomos ngulutai manang nang so tahilalawe. Jangan-jangan kita juga sudah mati rasa sehingga kita tidak merasakan Tuhan tidak peduli. Tuhan sekarang sudah lepas tangan dalam kehidupan kita. Ati tungdo tapa sobu dirita di bagasan paru kilon nang sitaononi tadok nasubui nasotuk bede bata mangurupi hita buasa gabedo honok kusongoni buasa gabedo honok tasongoni kamang do inang ala memang nunga taripu adong dope hagogo on asing kita merasakan masih ada kekuatan lain yang sanggup membimbing, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menghantarkan kita di dalam sebuah sukacita itu. Sekali lagi, masihkah kita merasakan tangan Tuhan yang membimbing kehidupan kita? Maka saat ini juga kita berkata, benar Tuhan, memang kemarin saya menangis oleh karena persoalanku. Kemarin saya menangis oleh karena masalah di dalam pekerjaan yang kuhadapi. Karena duka cita yang terjadi. Tetapi aku merasakan kini tanganmu menghapus air mataku lewat firman-Mu
membimbing aku. Amin. Dan adung hita nasu mengudupi naginwaran na ilu-ilu alani nahacit parngulutai. Mungkin saat ini juga kita berkata bahwa benar Tuhan, hingga tadi malam saya sangat terbeban, hatiku tertekan dan sulit untuk menceritakan persoalan dan beban yang berat itu. Namun hanya satu yang ku percaya, ketika hatiku berserah kepadamu, hingga kini Engkau memberikan keyakinan kepadaku. Lewat kesanggupan yang Tuhan beri, Engkau mengutus aku untuk berjalan senantiasa menghadapi dan melewati persoalan itu dengan kekuatan yang Tuhan beri. Amin. Kita bukan menjadi orang yang lemah, tidak. Tapi Tuhan beri penyertaan, keyakinan dalam hidup kita masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jikalau kita tahu bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan ini, maka apakah alasan kita untuk ragu datang kepadanya? Ini pertanyaan. Jikalau kita sudah mendapatkan kasih karunia daripadanya, dan jikalau hal itu, kasihnya itu sudah terbukti di dalam kehidupan kita, maka apakah alasan bagi kita untuk tidak setia kepadanya? Ada alasan. Dan jikalau kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa, setiap permohonan kita, maka apakah alasan bagi kita untuk tidak datang meminta dan bermohon kepadanya? Adakah kita yang beri jawaban akan hal itu? Apa alasan kita untuk tidak datang dan tidak percaya kepadanya? Maka sesungguhnya kita harus berkata, benar sekali Tuhan, kami percaya akan keberadaanmu yang senantiasa hadir di sepanjang kehidupanku. Tapi kini aku sadari, masih sering aku tidak datang, aku tidak menghampirimu. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, tetapi masih sering Tuhan di dalam keberdosaanku, aku belum berserah dan tidak bergantung penuh kepadamu. Karena aku merasa aku sanggup. Karena aku merasa aku bisa. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini menceritakan, menyampaikan pasca keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mereka keluar dan itu semua adalah tuntunan Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah umat itu belum dapat bersyukur. Masih kembali lagi mereka jatuh bangun, tidak meyakini Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Sehingga di Horeb, di tempat itu mereka berpaling dari Tuhan. Lalu mereka menyembah patung lembu emas. Hal itu dapat kita baca di dalam satu pasal sebelumnya, yaitu pasal 32. Tuhan sudah melepaskan mereka dari Mesir. Tangan Tuhan yang menyelamatkan. Namun mereka masih bersembah kepada berhala. Setelah diselamatkan, Tuhan dikhianati, Tuhan ditinggalkan, ibarat kacang yang lupa akan kulitnya.
kebaikan dibalas dengan hal yang tidak baik. Air susu dibalas dengan air tuba. Sebuah kekeliruan, mereka mengumpulkan emas mereka lalu membuat patung anak lembu tuangan dari emas. Adong do arta dinasida di papungu bedo emas harta mereka itu untuk membuat patung, dan itulah yang disembah. Hal ini memberi arti bahwa mereka cukup dalam ekonomi tapi keropos dalam iman. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ini sering menyeret kita jatuh di dalam dosa. Cukup dalam ekonomi tapi keropos dalam iman. Bukankah hal ini sering membawa kita menjadi melupakan Tuhan? Bukankah hal itu juga sering membawa kita untuk melupakan teman dan sesama? Ya, inilah persoalannya. Sehingga keadaan itu membuat Allah murka. Allah berkata, Dia tidak akan berjalan lagi di tengah-tengah umat itu, menuntun mereka tiba di tanah perjanjian itu. Daku dongani behamunina. Allah murka, Allah kecewa, bahkan menyebut mereka sebagai umat yang tegar tengkuk. Molo didok tegar tengkuk, jugul, jogal. Nah jugulan ini. Ima. Buhado hita molo pajupang dohot halak si songoni. Amang tahe la società tapuang nabuhana mai. Omma. Tetapi apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak. Dia berkata, Tolema, walaupun aku tidak bersama dengan engkau, tapi aku akan menyuruh malaikatku, itulah yang akan menyertaimu. Maka setelah mendengarkan ancaman itu, bangsa Israel tenggelam di dalam rasa yang berkabung amat dalam. Mereka menjadi sangat ketakutan, dan dalam rasa ketakutan itulah bangsa Israel datang kepada Allah lewat Musa yang berseru, yang bermohon, yang meminta kepada Tuhan. Dia menghadirkan, membentuk sebuah kemah tempat pertemuan, di mana disitulah nanti Musa bertemu dengan Allah, menyampaikan permohonannya semua itu. Sebuah relasi yang sangat baik, Bapak Ibu sekalian. Sering kita salah arah di tengah-tengah kemelut dan persoalan yang tengah terjadi. Kalau Musa tidak, benar dia tertekan, benar bahwa dia bergumul, tapi dia berkata, tidak, aku tetap mencari Tuhan, aku akan berjumpa dengan Tuhan, aku akan menunjukkan relasiku dengan Tuhan. Ada banyak orang di dalam situasi terpuruk itu justru semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan jangankan menjauh dari Tuhan, dia menunjukkan kekesalannya, kekecewaannya kepada Tuhan. Dia menggali lubang yang amat dalam untuk dia terperosok di dalam kesulitan itu. Begitu sakitnya Tuhan yang kau berikan kepadaku. Itulah yang terus-menerus digali. Tetapi di sini tidak. Dia datang menghampiri Tuhan. Bahkan di saat dia menghampiri Tuhan, dia menyampaikan keluh kesahnya itu, menanggapi ketika Allah berkata enggan untuk menemani mereka.
Di bawoi bana dui. Bahkan di ayat 15 tadi dia berkata, jika engkau sendiri tidak mau membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Luar biasa. Dan ayat berikut dikatakan, karena Tuhan berjalan bersama kami, sehingga kami dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Sebuah pernyataan yang amat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Musa, yang memberi arti bahwa dia tidak mampu berjalan tanpa bersama Allah. Itu kan? Dia mau menyampaikan bahwa ia tidak mampu kalau Allah tidak ikut serta di dalam kehidupannya. Dan ini memberi arti bahwa hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Musa mau menyampaikan bahwa tanpa Tuhan dirinya adalah manusia yang lemah. Lebih baik dia memilih diam daripada melangkah berjalan tanpa Tuhan. Luar biasa. Dan di pangasahoni mana dirina. Dia tidak mengandalkan kebolehan dan kekuatannya. Sehingga dikatakan tadi Allah memberi jawab, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang akan kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang akan kukasihi. Allah mula muse rohana nanaing pasobuhon bangsoi ala ni hajugulonna ale mula muse rohana ikon urupanna ikodongana ikon pasu-pasonna bangsoi. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, firman ini mau mengajak kita sekalian untuk melihat Allah yang adalah sumber kasih karunia, sumber kasih di tengah-tengah segenap perjalanan kehidupanmu. Dan pada hari Minggu ini kita dihantarkan, kita telah memasuki yang namanya Minggu Info Kafit, yang memberi arti bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Sama seperti Musa yang berseru-seru kepada Tuhan, Allah memberikan jawab atasnya. Maka ini pula lah yang hendak membawa kita di dalam hidup ini untuk tetap berseru kepada Tuhan. Dang adongala sata, dang maju warni debata, dang martangi yang tibana, tidak berserah kepadanya. Dang adongala sata di sini. Karena itu 3 poin yang hendak disampaikan firman ini. Yang pertama, mari buatlah prinsip di dalam hidup kita. Betapa pentingnya penyertaan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan ini. Sekali lagi, yang pertama, betapa pentingnya penyertaan Allah dalam tiap aktivitas hidup ini. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita adalah manusia yang lemah bila Allah tidak bersama-sama dengan kita. Inilah yang harus kita pahami lebih dahulu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ketika Allah enggan bersama dengan kita, maka di saat itulah kita sedang berada dalam situasi yang berbahaya. Ketika Allah tidak bersama kita, saat itu memberi arti di bagasan suasana na berbahaya mak ngulut tahun. Maka sebelum memulai aktivitas kita, sebelum memulai segala sesuatu kegiatan kita, kita harus lebih dahulu memastikan bahwa Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Amin.
Iko boido pasti honot tadi si. Bohado kamanga kainang adorang sobora tita. Di bagasan aka pardalanan ning ulu di sudia ka parkerejo nang ulaot ta sigano pari. Boido ta pastihon nade bata hadir mandongani mangurupi jala mamasu-masuhi tadi si. Tapare subi majoro hatta. Tapare subi majodirita. So tungdo ngaubal ga ungut-ungut ta. So tungdo ngobal ga keluh kesahta. So tungdo ngobal ga lomos ni rohata ujungna dang siya bek Tuhani. Lahu mangurupi hita so tungdo disihita main. Syukurilah. Pastikan bahwa kita ada sampai hari ini bukan karena kemampuan kita sendiri. Pastikanlah dan renungkanlah bahwa kita tidak bisa menikmati jabatan kita. Kita tidak bisa menikmati udara ini. Kita tidak dapat bekerja, melakukan banyak hal kalau bukan karena kasih karunia Allah yang menyertai kehidupan kita. Amin. Ido iko dohonot tadwi ope Tuhan di bagasatikion di ulaon nahu karijohonon sudion holan ala asini rohamido. Asa di bagasani kita bui bersyukur. Ope Tuhan molo dilehon ho sahanguluan dia usaha tutikyon asini rohamido molhu bereng natwari sada ngahampir marmar au nganeng ditobom halak au di dalan anggu hubereng uluku natwari sada di minggu nasalpu dang tolapu be alani persahi tokon alai nueng dohonokuma Tuhan asin rohamido manok tong mian diau. Allah adalah sumber kasih karunia di dalam kehidupan kita. Hal itu lebih nyata diberikan di dalam Yesus Kristus yang telah menghapuskan dosa-dosa kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kehidupan kita ke dalam kerajaannya yang penuh dengan kasih karunia itu. Maka saudara-saudaraku sekalian, karena Allah telah memberikan kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka pastikan jugalah tidak ada yang dapat memisahkan kehidupan kita ini daripada Yesus Kristus. Amin. Pasti homai. Unang beolo hita sirang do tuata Yesus di bagasan nguluta. Molodong halak nagabi terpisah nguluna sen Yesus. Itu karena dia suka tidak berjalan bersama dengan Allah. Dia suka melihat ke sana kemari. Dan akhirnya dia menjadi orang tegar tengkuk. Di kategori dia duhitan waing. Apakah seperti umat itu yang tadinya tegar tengkuk? Manang na mangului Tuhan itu kita. Omana perjulunakin. Yang kedua yang mau disampaikan, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan? Atau menjadi orang yang tegar tengkuk tadi? Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, setiap hari, setiap waktu, pastikan harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Iko bui mei. Dan yang terakhir, firman ini mengajak kita untuk memuliakan Allah, memilih Allah dan memuliakan Allah setiap waktu. Coba kita lihat perkembangan zaman sekarang ini.
sungguh kita syukuri, tapi banyak juga yang membuat kita menjadi cemas. Tantangan rasionalisme, tantangan logika, ini sudah banyak mempengaruhi kehidupan manusia yang percaya saat ini. Sehingga banyak manusia yang lebih mengandalkan rasio, banyak manusia yang lebih mengandalkan logika, banyak manusia yang telah meletakkan hidupnya hanya di dalam teknologi ciptaan manusia. Saat ini iman kita diuji. Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita percaya kepada firman Tuhan? Ido makana amang do inang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seorang imam berdoa menyampaikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Asa unang be adong natumibo akal, pikiran manang logika dang ibe alai hapor siaw nama sihol ni roha nama pajup pangdo Tuhani lau manjakon hatana pos marohakta. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang senantiasa berseru dan memanggil namanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu, tangan-Mu yang senantiasa membimbing kehidupan kami, hingga hidup kami dihantarkan di dalam sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus. Dan Engkau memelihara kami sebagai pribadi yang sangat Engkau kasihi. Kami mendapatkan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, terlebih di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Maka Tuhan, biarlah firman-Mu ini menghantarkan kami untuk tidak berjalan seorang diri. Firman-Mu ini menghantarkan kami bahwa sesungguhnya kami hanya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Firman-Mu ini menghantarkan kami untuk membawa hidup kami ke hadapan-Mu, dan di dalamnya pula lah Tuhan hadir memberkati kami sekalian. Biarlah kasih dan rahmat-Mu memenuhi kehidupan kami sekalian. Semua jemaat-Mu yang berkumpul di sini dan yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada, kasihanilah mereka Bapa. Penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Malik alam semesta.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami sekalian, para pelayan hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.